Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suan Rizal dengan BP 1910542021. Saya berasal dari Ilmu Ekonomi 1 atau Ekonomi Pembangunan dari Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna nilai-nilai Pancasila. Jadi, makna nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan suatu dasar negara yang mempunyai sistem nilai yang hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun semua itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut. Yaitu pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang mendirikan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang telah diakui, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sila pertama inilah yang mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, bahwa dengan dasar agama dan keyakinan menjadi sebuah integritas yang tinggi pada diri masing-masing pribadi. Makna yang terdapat pada sila ke-1 yaitu adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda hingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini adalah susunan kodrat rohani dan jasmani. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia dengan didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Makna yang terkandung dalam sila kedua yaitu adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Selanjutnya, saling mencintai sesama manusia. Seterusnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, maupun kelompok. Oleh karena itu, perbedaan merupakan kodrat manusia dan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikat diri dalam persatuan yang dilukiskan dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Makna yang terkandung pada sila ketiga, pertama, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. 1. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. 3. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
Keempat, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. 7. Menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Yang ke-8, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Makna pada sila kelima yaitu 1. Bersikap adil terhadap sesama, 2. Menghormati hak-hak orang lain, yang ketiga menolong sesama, yang keempat menghargai orang lain, yang kelima melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, inilah kita diharapkan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bertindak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang makna Pancasila. Semoga pelajari dari makna-makna Pancasila dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.